Udah ready nih? Insya Allah sudah ready. Insya Allah, Alhamdulillah. Semuanya siap? Mana temanya? Masya Allah banget ya. Sip. Ini saya mulai aja langsung ya, Teh Wulan ya. Iya teh, boleh silahkan teh. Makasih ya, Teh Wulan. Sama-sama Eh, teteh. Teman-teman semua, Alhamdulillah setelah begitu banyak perjuangan ya, ini saya mau cerita dulu. Sebenarnya berteman Quran versi November itu sempat tidak mau ada dulu gitu karena qadarullah di bulan November ini begitu banyak eh, hal-hal gitu yang tidak bisa dihindari, tapi alhamdulillah saya kan masih belajar juga ya gitu, saya bersama ustazah saya dan sempat minta pendapat beliau-beliau juga gitu ya. Ini gimana ya gitu, apakah masih sempat gitu. Terus kemudian beliau-beliau menyarankan untuk tetap dilanjutkan gitu, dikonsistenkan karena ya meskipun kelasnya tidak sebanyak kelas-kelas sebelumnya gitu kan, di sebelumnya itu ada dua ya, ada dua kelas, ada tiga kelas, ada curhat session juga gitu. Tapi di bulan ini kita hanya ada dua kelas ya. Kenapa gitu? Kenapa? Karena Allah itu suka hal yang sedikit meskipun sorry, Allah tuh suka yang konsisten meskipun sedikit gitu ya. Jadi perubahan gitu ya. Kemudian mimpi ya itu perlu kita bangun secara konsisten ya meskipun sedikit demi sedikit. Gitu. Kenapa? Karena tadi gitu ya agar karena yang mewujudkan mimpi-mimpi kita itu ya adalah Allah gitu. Ya, yang surullahu fala ghalibalakum. Kalau Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kan seperti itu ya. Maka hadirnya kita di sini tidak lain tidak bukan adalah karena izin gitu ya. Karena kesempatan, karena rahmat dan kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sesuatu yang pengen Allah sampaikan gitu ya melalui sharing-sharing ini, nggak harus dari saya, mungkin nanti di sesi tanya jawab ya kita bisa sharing-sharing, kita bisa cerita-cerita dari pengalaman pengalaman saya gitu, dari pengalaman Teh Wulan atau dari ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan sebelumnya seperti itu. Ya kita buka dulu ya ngobrol-ngobrol kita pada saya menyebutnya ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah kita dikumpulkan, disilaturahimkan dalam rangka beribadah pada Allah, dalam rangka saling tawassul bihaq bisobar. Semoga setiap langkah upaya yang kita tempuh menjadi penghubur bagi dosa-dosa kita dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, malam minggu ini, biasanya malam minggu tuh kemana kegiatannya? Mungkin ada yang jalan-jalan bareng teman-temannya ya, kulineran, atau mungkin ngumpul bareng keluarga, ngegoleran. Kalau bahasa Sundanya ya, saya bukan orang Sunda by the way, tapi udah sekitar ha- eh, lebih dari 5 tahun di Bandung. Jadi, tapi belum ahli ya. Yang ahli ini Teh Wulan nih, ngegoleran gitu ya. Apa namanya? Ya mungkin gitu ya, Rebahan, rebahan. rebahan ya gitu, rebahan nonton sinetron. Ibu saya itu lagi nonton sinetron di sebelah. Ya tapi alhamdulillah gitu, kita semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa mengalokasikan gitu ya waktu kita, tenaga kita, usia kita ke hal-hal yang lebih positif ya, hal-hal yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, untuk membahas apa malam hari ini? Ya, first class berteman Quran November ya. Sorry, ini ada kesalahan sedikit. Ngebahas tentang bigger than yourself. Ya, bermimpi,
dream bigger than yourself gitu, bermimpi lebih dari diri kita sendiri gitu. Karena saya punya cerita ya. By the way, saya satu biologi. Apa namanya? Dulu saya belajar tentang tumbuhan, hewan, human juga, tapi batasan di fisiologi dan anatominya aja. Jadi nggak sampai ke ranah klinis gitu ya, penyakit apa dan obat dan lain itu saya nggak belajar. Tapi fisiologi secara keseluruhan saya belajar juga gitu. Ada sebuah kisah nih, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau enggak ya. Jadi ada seekor ular, ular jenis piton yang dipelihara oleh seorang manusia. Ya, jadi manusia ini adopting gitu ya, orang ya, kita sebutlah Mbak siapa namanya, Caroline misalnya ya, karena dia orang luar gitu kan. Nggak biasa juga ya orang Indo melihara ular. Ya orang luar, Mbak Caroline ini dia melihara ular, dia adopting ular piton. Sudah 2 tahun ya ular itu bersama dia gitu. Dan kemudian someday ular ini sakit. Ya, sakit akhirnya dibawa ke apa namanya, pet ya, veterinary. Dibawa ke sana, ditanyain lah sama dokternya, ini usia ularnya berapa? Usianya 2 tahun gitu. Hah, dokternya kaget. Kok usia 2 tahun segini ukurannya gitu. Segini gimana dok? Besar banget ya gitu. Iya soalnya jenis piton bla bla bla. Bukan besar, ini mah termasuk apa, ukuran kecil untuk piton, spesies apa gitu ya, sesuatu usia 2 tahun harusnya bisa lebih dari ukuran ini gitu. Terus Mbak Caroline mengkonfirmasi, oh gitu ya dok ya. Iya betul. Ini kamu meliharanya di mana gitu? Kamu lepas di kandang besar atau di apa, di kamar gitu ya, atau di mana gitu? Oh iya saya tempatkan di kamar di apa, bukan dus apa ya, kotak plastik gitu ya, kotak plastik yang ukurannya 2 kali 1 meter bla 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 gitu kan. Terus kata dokternya, oh pantesan gitu. Pantes aja ukurannya segini karena kamu menempatkannya ya di ukuran kotak segitu gitu. Maka harusnya potensi ular ini yang harusnya bisa lebih dari ukuran itu gitu ya, yang panjangnya 1,5 meter, ya harusnya usia 2 tahun dia udah bisa 2 sampai 3 meter. Karena kamu tempatkan di wadah itu gitu, maka ukurannya masih ukuran 1,5 meter gitu. Ya, padahal genetiknya gitu, secara secara fitrahnya gitu, dia bisa lebih dari itu. Ya, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ya, bahwa ternyata teman-teman, ukuran kita gitu ya, mimpi kita, kemampuan kita, capaian-capaian hidup kita itu bukan bergantung dari, itu sangat bergantung dengan apa namanya, kotak gitu. Ya, kotak yang ada di diri kita. Ya, kotak itu apa teh gitu? Apakah rumah? Apakah saya harus punya rumah yang lebih luas gitu? Apakah saya harus punya sekolah yang lebih tinggi? Apakah saya harus punya environment kerja yang lebih kondusif gitu? Ya, ternyata kalau teman-teman suka nonton podcastnya Prita Gozi, salah satu hal yang membuat orang itu miskin tetap miskin gitu ya kalau bahasa kitanya adalah bukan karena itu semua gitu, tapi karena mindset. Ya, jadi ternyata kerangkang gitu ya, atau kotak itu adalah mindset kita sendiri. Ya, pola pikir kita gitu. Kalau kita pola pikirnya oke gitu ya, di lingkungan manapun kita tetap akan bisa survive gitu. Kita tetap bisa dream bigger than ourselves. Ya, ada kisah mungkin salah satu contoh yang apa namanya, sangat positif gitu ya, di saat Abdurrahman bin Auf hijrah. Ya, beliau adalah orang kaya, by the way, di Makkah. Ya, kaya banget. Orang yang susah miskin. Kalau banyak orang kan susah kaya ya. Ini beliau susah miskin. Ya, beliau tuh pengen gitu ya merasakan hidup. Beliau tuh apa ya? Kalau makan itu sama sama karyawannya tuh satu satu apa, nampan gitu loh, menunya sama gitu. Pokoknya dia pengen pengen jadi orang yang sederhana gitu. Tapi nggak bisa gitu. Ya, beliau pernah apa, saking pengen sederhana bersahajanya gitu ya, nggak mau punya harta banyak. Waktu itu orang-orang Mekah, sorry, orang-orang Madinah sedang berperang gitu kan. Iya, sedang berperang.
Karena berperang itu mereka tidak sempat memanen kurma-kurma mereka gitu. Akhirnya kurma-kurma itu busuk di pohon gitu kan. Nggak laku nih dijual pasti gitu kan. Nah, kemudian apa namanya setelah pulang pulang dari peperangan, kemudian para sahabat itu kan kayak sedih gitu kan, aduh ini kurma kita nggak laku, nanti kita bangkrut dan lain-lain gitu kan. Tapi Abdurrahman bin Auf bilang, saya beli semua kurma busuk itu, saya beli semuanya. Ya dibelilah semua satu satu kota Madinah itu dibeli semuanya sama Abdurrahman bin Auf dengan harga yang sama, ya dengan harga kurma normal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, oh ini udah habis kan hartanya ya, udah berkuranglah harta saya gitu. Kemudian tiba-tiba ada seorang utusan dari kota lain gitu, yang datang ke Madinah untuk mencari obat, ya obat yang sangat langka, ya yang mana ternyata di kota itu ada sebuah penyakit yang cuma bisa disembuhkan dengan makan kurma yang busuk di pohonnya. Ya, kemudian akhirnya apa? Akhirnya beliau nyari kemana-mana gitu kan orang itu sampai akhirnya di Madinah. Di Madinah mencari gitu kan ya. Oh, ada satu orang yang memiliki kurma busuk yang busuk di pohonnya. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Ya, akhirnya apa? Mau gak mau Abdurrahman bin Auf jual kan. Kenapa? Karena ya gimana lagi gitu kan. Ini untuk apa namanya? Untuk kesembuhan orang lain gitu. Akhirnya dibelilah kurma itu dengan harga 2 kali lipat dari harga kurma normal. Wah, nggak jadi miskin beliau ya. Nah itu apa namanya ya gitu ya. Ini kisah menariknya dari beliau adalah setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah dengan tidak membawa apapun, ya tidak membawa apapun. Beliau tinggalkan semua perdagangannya gitu kan. Di apa namanya asetnya di Madinah di Mekah gitu kan, asetnya berupa tanah, toko, bangunan, ya bisnis-bisnis yang works gitu ya yang menghasil dengan omset yang sangat menguntungkan itu ditinggal semua ke ke Madinah, menuju Madinah. Nah di Madinah beliau nggak bawa apapun nih gitu. Tapi mindset itu tidak menghentikan beliau untuk dreaming gitu. Mindset itu tidak menghentikan beliau untuk berupaya. Ya di Madinah beliau dipasangkan dengan seorang Ansor, ya kan dipersaudarakannya Muhajir dan Ansor. Yang mana Ansor ini sangat ingin membantu, dipersaudarakan dengan orang kaya juga di Ansor, pebisnis juga gitu kan. Ditawarin lah, kamu mau apa gitu. Kamu mau hartaku, aku bagi dua, hartaku aku kasih ke kamu. Kamu mau apa? Istriku, aku punya 4 istri, kamu pilih yang kamu sukai, aku ceraikan dia, aku nikahkan dengan kamu. Kan gitu. Ya, tapi kata Abdurrahman bin Auf apa tidak? Ya, cukup tunjukkan aku di mana pasar. Kan gitu ya. Jadi ternyata mindset yang beliau punya itu cukup gitu ya untuk apa namanya membawa beliau ke posisi yang menguntungkan gitu. Posisi yang beliau sama gitu, sama dengan waktu beliau meninggalkan Mekah gitu. Dan 1 tahun menjelang itu, gitu, 1 tahun kemudian beliau sudah punya bisnis yang omset berjutaan, omset miliaran gitu kan. Dengan beliau juga sudah menikah gitu kan, wallah alam, saya luar biasa sekali gitu kan kondisinya beliau ini. Ya gitu ya teman-teman. Jadi ini yang akan kita bahas gitu ya, bagaimana caranya agar ya kita itu punya mimpi. Ya, tapi mimpinya itu faithful gitu. Ya di apa namanya eh, di di bahan bakari gitu ya, di bahan bakari dengan keimanan. Karena mau nggak mau tetap aja gitu ya yang kita udah berusaha nih, tapi kunci keberhasilan itu adalah Allah sendiri, izin dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, nah sebelum kita mulai tadi udah diingetin ya sama Kak Wulan, jadi saya anggap ini sudah semua ya sudah mengambil wudhu, sudah menyiapkan buku catatan dan alat tulis, sudah sudah mengganti nama username-nya menjadi nama panggilan ya underscore asal daerah. Ya, kesibukan juga boleh ya komen-komen di kolom komentar kesibukan teman-teman sekarang apa aja. Ya, agar apa? Agar mungkin nanti contoh-contoh gitu ya yang bisa dikasih itu lebih apa namanya lebih relate gitu ya kepada teman-teman semua gitu kan, kepada kita semua. Oke, and then let's start the healing process with Al-Quran. Boleh dibuka juga ayat-ayat, Qurannya ya, karena
disiapkan Qurannya karena nanti kita akan mentioning beberapa ayat ya yang mungkin bisa teman-teman tandai, ya mungkin nanti bisa teman-teman lakuin Quran journaling gitu ya, untuk mempertajam gitu ya dan memperkuat ayat-ayat itu semakin menghujam ke dalam hati kita. Oke, ini ada hadis tentang niat ya. Innamal a'malu binniat. Sungguh amal itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rusuli, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rusuli, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, faman kana hijratuhu lidunya yang sibuha. Tapi barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang hendak ia kejar, ya, au imroatin yang kihuha, atau karena perempuan yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, jadi apa asbabul wurud. Nah, ini ada istilah asbabul wurud ya. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Ya, apa itu asbabun wurud dan asbabun nuzul? Coba dong teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komen. Apa perbedaan ya asbabun nuzul dan asbabul wurud? Ya, apa perbedaan asbabun nuzul dan asbabul wurud? Ya, kalau misalnya mungkin baru dengar gitu ya, nah ini ya kita diskusikan bahwa kalau Al-Quran itu punya alasan gitu ya, atau case atau kondisi ya, saat ayat itu diturunkan itu seperti apa? Ya, agar apa? Agar ayat Al-Quran ini semakin mudah diaplikasikan di dalam kehidupan manusia. Ya, agar makin mudah dan tidak keluar konteks. Ya, teksnya tidak keluar konteks, maka gitu kan, maka apa namanya? Allah menurunkan ayat Al-Qur'an ya sesuai dengan case-case yang sedang berjalan. Ya, itu asbabun nuzul. Kalau asbabul wurud apa? Nah, berarti ini hadis ya. Hadis itu atau reason gitu ya, atau alasan kenapa sih atau kondisi apa sih yang melatar belakangi keluarnya hadis tersebut. Ya, hadis ini ya keluar itu karena ada peristiwa hijrah ya, sebagaimana yang teman-teman tahu mungkin peristiwa hijrah. Nah, kemudian di dalam hijrah itu ya ada para sahabat itu berkendara gitu ya. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, ada yang naik keledai, ada yang jalan kaki bahkan ya, menuju dari Mekah menuju Madinah. Ya, dari Mekah menuju Madinah. Nah, itu perjalanannya sekitar seperti ya dari Bandung ke Surabaya. Coba bayangin, jalan kaki. Ya, nah itu kan mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah itu tidak membawa apapun. Ya, kenapa? Karena kondisinya waktu itu umat Muslim masih sangat lemah gitu kan. Belum belum apa, kalau ketahuan hijrah itu bisa dihabisi nyawanya gitu. Jadi sengaja ditinggalkan peralatannya. Ya, aset-asetnya sengaja ditinggalkan. Untuk apa? Untuk Allah gitu kan. Ya, tapi ya sebagaimana yang kita tahu, semakin besar pengorbanan kita terhadap sesuatu itu, maka semakin besar pula pahalanya. Ya, berarti apa? Berarti hijrah ini pahalanya besar banget, besar banget. Gitu. Tapi sayangnya ada orang yang tidak mendapatkan pahala hijrah, meskipun dia berhijrah, meskipun dia meninggalkan, meskipun dia banyak berkorban. Kenapa tidak hijrah, tidak mendapatkan pahala hijrah yang utuh? Karena ternyata orang ini ya ketika hijrah itu niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena perempuan yang hendak dia nikahi. Jadi sebelum beliau hijrah, beliau melamar seorang perempuan dan perempuan itu bilang, oke, aku mau menikah denganmu tapi nanti di Madinah karena sekarang ada perintah hijrah dulu, nanti ya, gitu. Gitulah bahasa kitanya ya. Dan kemudian benar gitu kan, setelah meskipun setelah hijrah mereka menikah, tapi tadi ya mereka dia tidak mendapatkan pahala hijrah. Nah, ini kita harus apa namanya meluruskan lagi niat pada malam hari ini ya. Reasonnya apa nih teman-teman? Ya, kita hadir di sini apakah karena Allah atau karena ada yang lain? Ya, tentu yang paling baik adalah karena Allah gitu ya. Karena yang bisa memberikan pahala adalah Allah. Teman kita nggak bisa ngasih pahala. Ya, oke. Nah, kemudian ini saya ini ya, teman-teman, oke nggak apa-apa, tidak on cam, tapi saya minta harus aktif di kolom komentar.
Ya, saya akan nanya-nanya nih banyak nanti di apa namanya di sesi malam ini. Teman-teman harap jawab ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Siapa yang punya mimpi? Masya Allah. Siapa teman-teman yang punya mimpi? Berikan jawaban terbaik. Ya, emot terbaik boleh. Ya, punya mimpi. Ya, baik itu setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun mungkin. Ya, karena golden age-nya manusia kebanyakan tuh di dalam Islam ternyata 40 tahun ya. Ya, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia 40. Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad usia 40. Jadi golden age-nya itu sekitar segitu. Ya, tapi kita harus membangun dari sekarang gitu kan, biar kita bisa panen di usia itu. Ya. Oke, siapa nih yang punya mimpi, teman-teman? Ada yang mau menjadi Ibu Nur Hayati Subakat versi 2? Ya. Atau mau jadi siapa? Najwa Shihab? Wah, di sini ada nggak yang kuliah jurusan jurnalistik? Ada yang mau menjadi apa nih? Mungkin yang simpel-simpel ya. Punya mimpi pengen umroh sekeluarga. Wah, Masya Allah. Saya juga pengen. Atau punya mimpi haji furoda. Wah, Masya Allah. Pengen pengen umroh, tapi umrohnya ke Mekah, ke Madinah, sama ke Al-Aqsa. Masya Allah. Pengen nggak? Pengen banget ya nggak sih? Tapi di Al-Aqsanya jangan ketemu ini ya, IDF. Jahat mereka ya Allah. Ya gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman punya mimpi gitu. Ya, nah apa namanya ketika kita punya mimpi, maka kita tentu ya nge-planning. Kita ngerencanain, kita membuat apa step by step sampai ke sampai wujud kita nanti wujud mimpi itu terlaksana gitu kan. Ya, dan memang gitu kita as a human sebagai insan kita adalah makhluk yang harus berupaya dengan tenaga dan pikiran kita. Ya, di sini ada surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Jadi memang kita hidup di dunia gitu ya nggak bisa apa itu bahasa Sundanya teh engkang-engkang anggo apa engkang-engkang apa sih? Pokoknya Ongkang, ongkang ah kaki. ongkang-ongkang kaki gitu ya. Belum bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita memang dunia ini memang nikmatnya itu adalah di perjuangannya, gitu ya, di usahanya itu, ya gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya gitu ya, harus gak sih kita punya mimpi teteh-teteh semua? Nah, coba tulis di kolom komen. Harus gak kita punya mimpi? Emang usia sekarang masih boleh mimpi teh? Saya udah usia berapa misalnya 27? Ya, oh itu masih muda banget sebenarnya teh. Saya usia 30, mungkin ada di sini yang usia 30-an. Gen apa tuh berarti? Gen Y gitu ya. Harus banget, iya betul, harus banget. Kenapa harus banget? Nah, ini kita diskusi dulu ya. Bahwa karena Allah tidak menciptakan kita dengan main-main. Ya, Allah tidak menciptakan kita dengan main-main. Artinya Allah memberikan spek-spek kualitas tinggi gitu ke dalam diri kita. Ya, saya suka mengkategorikannya, mencontohkannya dengan hewan yang tidak saya suka, kecoa. Nah ini ya, ini ayat Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Am hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia, dengan main-main? Ya, kami tuh nggak menciptakan kalian main-main. Kita bandingkan aja speknya ya, tadi saya sebutkan. Contoh, apa namanya, contoh dengan hewan yang paling tidak saya suka, kecoa. Ya, itu dulu saya pernah praktikum, ya, praktikum insekta dengan kecoa. Itu saya trauma sekali. Karena bisa terbang, dia kan kakinya begitu, gitu kan, ini kan serem gitu, jijik buat saya. Ya, tapi ternyata makhluk itu punya peran gitu ya, yang sangat penting di daur ulang materi.
ya bahwa ternyata pertama gitu ya, dia merubah gitu ya materi-materi atau kotoran-kotoran berukuran besar menjadi yang lebih kecil dan bisa dicerna oleh bakteria. Ya, kalau tidak ada kecoa, maka bakteri itu akan mencernanya bisa nggak bisa, tapi akan jauh lebih lama daripada ketika dengan setelah dicerna dengan kecoa dulu gitu kan. Ya, kedua, kecoa itu mendaur ulang materi-materi kotor, yang mana tidak semua, ya tidak semua hewan-hewan makan kotoran gitu kan, tapi dia makan kotoran. Kenapa? Karena itu fungsinya. Ya, nah untuk fungsi itu maka Allah memberikan dia spek. Apa spek yang dikasih ke kecoa? Dikasih antena, dikasih apa itu mulut gitu ya, dikasih sayap, biar apa ya? Biar bisa terbang nakut-nakutin teh bulan. Ya gitu. Biar dikasih kaki, kakinya dikasih 6. Ya, dan di kakinya itu ada bulu-bulu untuk bisa mengindra. Ya, kemudian diberikan spek telur, ya telur yang bisa tahan dengan bahan kimia segala macam itu telur kecoa itu sangat-sangat kuat. Ya, gitu. Dan apa namanya kalau telur kecoa itu terus gimana cara menghancurkan telur kecoa satu-satunya adalah dengan fisikal, dengan dipecahin gitu atau dilindes atau diapain gitu. Ya, bukan dengan apa namanya apa kimia dan lainnya itu biasanya nggak mempan. Kan kayak gitu. Ya, nah untuk fungsi itu maka kecoa diberikan yang seperti itu speknya. Nggak perlulah mata seukuran kita gitu ya 1500 megapiksel. Kamera sekarang berapa sih megapiksel paling tingginya teh? Ya enggak? Mata kita itu jauh ribuan lebih banyak pikselnya daripada kamera. Ya, makanya sebagus-bagus tangkapan kamera, ya tangkapan mata kita tuh lebih keren. Kecoa nggak perlu mata kayak kita, makanya nggak dikasih. Kecoa nggak perlu mulut, kecoa nggak perlu tangan, nggak perlu kaki seperti kita. Gitu. Karena tugasnya kecoa beda dengan tugas kita, beda dengan peran kita. Saya sandingkan langsung dengan yang remeh ya, biar kebayang gitu seperti apa namanya, seperti apa yang main-main itu yang maksud Allah maksud main-main itu seperti apa itu agar kita kebayang. Ya, teman-teman semua. Jadi, kalau kita coba lihat ke dalam diri kita sendiri, Allah tuh memberikan kita spek yang sangat luar biasa tadi. Mata, ya, kemampuan melihat, kemampuan mendengar, ya kan? Ya, dan itu proses itu tuh nggak instan loh. Ada cahaya, ya jatuh ke benda, ya kemudian cahaya ini terpantul ke mata kita masuk ke apa terlapisi oleh kornea, ya dibiaskan cahayanya masuk ke dalam lensa mata, melewati lensa mata kita, dibiaskan oleh lensa kita, jatuh ke retina, di retina ditangkap oleh sel-sel kerucut dan sel-sel batang, ya diinterpretasikan gelombang cahaya itu, ya diteruskan apa ke sensor di kepala kita nyari-nyari ya apa namanya pustaka library-nya ya ini tuh dia tuh sedang melihat benda apa atau sedang bicara dengan siapa, sedang mengenali suara siapa, baru setelah kenal oh ini adalah ini di apa kembalikan lagi ke saraf motorik kita, tangan, kaki dan lain-lain. Itu itu adalah proses yang sangat panjang tapi sangat cepat kita laksanakan gitu ya. Kenapa sangat cepat? Karena tadi kekuasaan Allah. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang tidak main-main. Ya, masa dengan spek seperti ini, ya Allah cuman memberikan kita apa namanya kehidupan yang biasa aja gitu. Ya kita nggak harus bermimpi udahlah gitu. Kita hidup yang aman-aman aja gitu. Nggak usah mimpi besar-besar, risikonya tinggi. Gitu. Nah, justru kita dipersiapkan untuk menghadapi, untuk memiliki mimpi-mimpi yang besar. Tapi ya seringkali kita berada di kotak ular yang sangat terbatas tadi. Ya, kita sering merasa tidak pantas. Ya, kenapa merasa tidak pantas? Karena insecure atas kemampuan diri, karena usia, atau karena trauma, gitu kan. Ya, berarti apa? Berarti ada mindset yang harus diubah di dalam diri kita. Mindset apa itu? Ya, nah ini pertama, gitu, yang tadi apa namanya kita diskusikan. Padahal, gitu ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini bisa dibuka ya teman-teman di Al-Quran ya surat At-Tin ayat keempat, surat Al-A'raf ayat 179,
Surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Al-Ahzab ayat 72. Ya. Nah, di surat Al-Tin ayat keempat Allah bilang, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, kita itu adalah bentuk yang terbaik. Pun teh ada, tapi ada manusia yang tidak sempurna. Oh, siapa itu manusia yang tidak sempurna? Yang tangannya cacat misal, yang kakinya cacat, yang matanya cacat, yang telinganya cacat, itu tidak sempurna. Kata siapa tidak sempurna? Ya, kalau Allah bilang kita sempurna, berarti kita sempurna. Sempurnanya gimana maksudnya? Karena gitu ya, meskipun kita punya keterbatasan itu, ya kita tetap punya gitu ya. Kita tetap bisa mimpi yang besar. Kita tetap bisa mendapatkan poin-poin, bisa mendapatkan mimpi-mimpi yang sedang kita bangun. Saya pernah nonton apa namanya YouTube series dari Musafir Ma'al Quran, Syekh Fuad Al-Kandari. Itu beliau berkeliling dunia mewawancarai orang-orang yang hafal Quran. Ya, dan ada gitu ya, apa nggak cuman ada sih, ada beberapa episode di dalam series itu, ada 30 episode by the way. Itu yang dia mewawancarai penghafal Quran tapi punya keterbelakangan mental, coba bayangin. IQ-nya 90, ya, tapi bisa menghafalkan Al-Quran. Juz waktu itu yang IQ 90 dia bisa menghafalkan juz 30, 29 dan 28, coba bayangin. Susah loh 29 itu. 28 juga lumayan loh ngafalinnya. Karena masih bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa puisi. Ya, kalau yang di depan ya juz Al-Baqarah, Ali Imran itu kan bahasa-bahasa daily, ya. Nah, kalau di apa di eh, juz-juz terakhir itu tuh bahasa-bahasa puisi itu, dan itu lumayan menghafalkannya. Tapi bisa ngafalin. Ya, artinya apa? Artinya Allah pengen menunjukkan bahwa dengan keterbatasan itu, ya, manusia ini tetap sempurna gitu. Berarti bukan itu, definisi sempurna itu bukan dengan fisik yang apa sempurna tadi, tapi ada hati yang sempurna, mindset, akal gitu kan. Ya, kolbun yang sempurna itu tuh maksudnya. Iman, takwa. Nah, itu justru di situ keistimewaannya, kesempurnaannya. Ada seorang hafiz Quran 30 juz hafalannya. Ah, itu padahal dia matanya buta. Ketika ditanya gitu kan, apa kamu pernah nggak berdoa untuk matanya dinormalkan kembali bisa melihat? Oh enggak, saya nggak pernah berdoa seperti itu. Kok bisa? Kok kamu nggak berdoa gitu? Karena gitu ya, agar mata saya ini nanti jadi hujah di hadapan Allah. Ketika nanti saya di akhirat, saya ditanya, apa yang kamu lakukan dengan Al-Quran? Saya bisa jawab, saya bisa menghafal, gitu. Saya bisa mengajarkan kepada lingkungan saya, gitu. Ya, gitu. Dan sebagai hujah pembela saya di hadapan Allah kelak, agar Allah meringankan azab-azab pada saya. Itu kan luar biasa sekali. Ya, itu justru di situ titik kesempurnaan. Ya, Quran surat At-Tin ayat keempat. Kemudian di Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ya, bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsira minal insi wal jins. Dan sungguh akan kami isi penuh neraka itu dengan jin dan manusia. Ya, jin dan manusia yang seperti apa? Ya, lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunu la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adzanu, mereka punya telinga, tapi tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, manusia yang seperti itu, yang punya hati, telinga, mata, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, itu seperti al-an'am, apa hewan ternak, dan bahkan lebih sesat lagi. Kenapa disamakan dengan hewan ternak? Kenapa nggak hewan liar gitu? Atau apa kayak gitu ya, onta gitu, onta orang hewan ternak juga sih, apa laba-laba mungkin, burung merpati gitu. Kenapa hewan ternak? Agar bisa memahami ini, kita coba reverse-kan dengan hewan, dengan apa opposite-nya, dengan lawannya. Apa lawannya hewan ternak? Hewan liar. Ah, emang hewan liar tuh kayak gimana teh gitu. Nah, ini kalau misalnya
Dulu saya pernah studi lapangan ke apa namanya Taman Nasional Baluran. Di sana kami mengamati rusa, ya kawanan rusa di malam hari. Karena malam hari tentu kita pakai lampu ya, tapi lampunya itu harus berwarna merah, headlamp. Jadi pakai headlamp warna merah. Terus kemudian apa namanya kita harus mengamatinya itu dengan jarak yang cukup jauh, ya sekitar 20 meter. Ya, kemudian kita tidak boleh berisik. Kenapa? Karena rusa itu liar. Kawanan rusa itu adalah kawanan rusa liar. Bukan kawanan rusa di samping Monas. Beda ya, sifatnya berbeda. Emang bedanya apa tadi? Hewan liar itu lebih sensitif dengan tanda-tanda. Ya, dengan gerakan, dengan suara yang mendadak, dengan cahaya yang mendadak. Karena mereka hewan, rusa, maka mereka cuma bisa melihat hitam dan putih, abu-abu gitu. Kalau merah itu kelihatannya redup, tapi kalau putih geng gitu kan, lari mereka, nggak bisa kita mengamati mereka. Gitu. Ya, tapi ya itulah hewan rusa liar. Mereka sensitif terhadap tanda-tanda. Ya, bedanya apa dengan rusa ternak gitu ya, dengan rusa yang sudah ditangkarkan, yang sudah akrab dengan manusia. Ya ada manusia lewat gitu ya, malah disamperin. Ada manusia apa namanya, mungkin ada motor, ada mobil ya, santai weh mereka makan gitu kan, gitu. Jadi apa? Ada insting yang sudah berubah antara hewan liar dengan hewan ternak. Maksudnya apa gitu? Maksudnya gini, kita itu adalah manusia. Kita diberikan fitrah, kita diberikan insting untuk memahami maksud Allah, untuk memahami tanda-tanda yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Allah bilang, stop, jangan lanjutkan. Maka kita berhenti. Ada yang Allah bilang, lakukan, cari tahu, paksakan bahkan gitu. Kita paksakan, kita lakukan. Ada yang Allah bilang, wasari'u, bersegeralah, kita bersegera gitu. Kepada apa itu biasanya? Kepada maghfirah mir rabbikum. Kepada ampunan dari Tuhan. Artinya apa? Kita disuruh taubat. Ya, maka kalau kalau ke arah taubat kita harus apa? Bersegera gitu. Ya, nah itu manusia ya, human ya, yang masih nyala fitrahnya, peka. Mereka adalah orang-orang yang peka dengan tanda-tanda itu. Ya, bukan dengan ketika ada tanda azan, ada tanda ini nggak boleh, itu nggak boleh dari Allah gitu ya. Lempeng weh. Ya, kalau seperti itu nanti akan kehidupan kita akan jadi seperti hewan ternak. Ya, yang mana kehidupan hewan ternak itu ya begitu weh gitu ya. Lahir, dibesarkan, ya musim kawin-kawin, musim melahirkan-melahirkan, musim dikorban-korban, dipotong. Ya, terus lahir lagi begitu terus. Apakah kita diciptakan untuk hidup kita menjadi seperti hewan seperti itu? Enggak. Kalau seperti itu ya ngapain kita dikasih spek seperti ini? Ya beda antara spek iPhone ya 16 Pro Max yang warna-warni itu dengan Nokia cetak-cetek, Nokia jadul, beda speknya. Kenapa gitu? Karena peruntukannya berbeda. Cuman orang-orang dengan apa namanya level kehidupan tertentu, dengan pekerjaan tertentu gitu ya, yang punya device itu. Nah, kita ini punya device yang kalau ada iPhone tuh tertingginya 16 Pro Max gitu ya. Kita ini udah 1000 Pro Max mungkin as a human speknya. Ya. Dan tadi sama gitu ya. iPhone itu semuanya sama. Manusia itu semua speknya begitu gitu. Tapi gitu ya, ada yang dipakainya sama apa mungkin gen baby boomers yang cuman bisa SMS dan telepon. Ya. Ada yang dipakai sama orang-orang yang eh, apa fotografer atau videografer yang tentu hasilnya akan jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berbeda. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, kita punya peran sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin, wakil, pengganti. Ya, dia punya makna sinonim yang sama. Ya, di Quran Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadna li wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan seorang pemimpin, seorang pengurus, seorang pengganti gitu di muka bumi. Gitu. Siapa itu kita? Jadi Teh Ila adalah seorang khalifah fil ard. Teh Dian adalah seorang khalifah. Teh Nurul, Teh Revi adalah seorang khalifah fil ard. Harus menyadari itu. Tapi teh aku teh
bukan siapa-siapa aku mah gitu. Bukan begitu cara berpikirnya. Ya Allah bilang seperti ini. Berarti kita harus menemukan gitu kan. Ada sesuatu yang step selanjutnya ya setelah yang harus kita jalani setelah kita memahami ini gitu. Ya. Nah, di surat Al-Ahzab ayat 72 Allah bilang ya wa id aradnal dan ketika kami menawarkan amanah ya ilal jibal was sama gitu kepada gunung-gunung, kepada langit, kepada bumi, mereka menolak. Kemudian amanah itu ditanggung, ya diemban oleh manusia, oleh kita. Ada amanah besar yang diemban sama kita. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, maka ya kita tidak diciptakan untuk menjadi makhluk yang kerdil. Manusia itu tidak diciptakan untuk menjadi makhluk yang biasa-biasa aja. Yang mimpinya eta-eta kene gitu ya. Enggak begitu. Kita harus punya keluar dari kotak kita. Kita harus keluar dari environment yang apa namanya yang membentuk kita jadi seperti itu. Temui orang baru. Insya Allah sedikit ya tadi Teh Wulan benar Desember nanti ada agenda offline di Bandung berteman Quran Insya Allah akan ada kerjasama juga dengan kolaborasi ya dengan Healing Space ya nanti tunggu tanggal eh, pengumumannya ya coming soon ya gitu jadi ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih keren dari kita yang kalau kita di sebelahnya ngerasa insecure itu deketin justru deketin kenapa karena dengan itu ya kita menjadi merasa tidak aman dan ketidakamanan ini justru kita butuhkan. Parnoan itu kita butuhkan agar apa? Agar kita ngerasa kalau aku harus bisa lebih dari ini. Aku harus bisa seperti dia. Gitu. Ya aku harus, tapi in positive way ya, bukannya ngebandingin, dah aku mah apa, bukan seperti itu. Tidak seperti itu maksudnya ya. Tapi dengan kita kerjasama, dengan kita kolaborasi, dengan kita ketemu dengan orang-orang yang levelnya di atas kita akan sadar gitu bahwa sadar level dan kita akan sadar bahwa oh ada langkah-langkah selanjutnya yang harus saya tempuh kayak gitu ya teman-teman semua seru banget saya alhamdulillah saya beberapa bulan terakhir ini ketemu dengan teman-teman ya kita ngerjalinin project bareng. Beliau-beliau adalah seorang pebisnis yang sukses yang omsetnya tuh MM-an dan memang bener mindsetnya beda, cara ngomongnya beda, yang diomonginnya beda. Bukan tentang bapernya lagi, bukan tentang sedihnya, bukan jauh tentang gimana ini apa dari saat oh, saya baru rugi 3 miliar kemarin. Oh ya, rugi 3 miliar itu bagaimana ya teman-teman ya gitu. Tapi beliau itu mengatakan dengan meskipun dengan air mata juga tentunya ya, tapi dengan positive way banget gitu beliau hampir mau dipenjara gitu karena tadi uang itu bukan uang pure dari dia, uang yang dititipkan sama old money yang lain. Lu bayangin memang langit di atas langit ada langit gitu kan. Ya, tapi setelah ngobrol, setelah jujur gitu kan ya, akhirnya bukannya dipenjarakan malah dianggap anak beliau itu sama old money-nya. Ya itu memang apa ya, banyak banget hal-hal ajaib gitu ya ada di sekitar kita. Gitu ya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya oke gitu eh saya mau gitu bukan mau ruginya ya, bukan mau itu mah terserah Allah mau uji gimana tapi saya pengen ada di level itu gitu kita gitu ya, kita harus ada di level itu mimpinya harus besar ya oke next jam berapa oke nah lalu apa nih langkah selanjutnya untuk bisa memiliki mimpi yang besar itu nah ini yang harus kita lakukan ya eh ya malu kata kata Rasulullah. Ini ya, sorry ini nggak aku cantumkan ya hadis Muslim Bukhari Muslim ya. Jadi ini sahih. Kata Rasulullah, "Ya malu bekerjalah kalian, beramallah kalian, kerja 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 gitu ya." Ya, do something. Sorry. Fakulun muyassarun lima lima khuliqalah. Karena segala sesuatu akan dimudahkan menuju takdirnya. Karena setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang telah ia diciptakan untuknya. Artinya apa? Artinya kita tuh sudah sebelum kita hadir di dunia, itu kan Allah punya ribuan kemungkinan yang lain. Ya enggak? Sekali apa punya versi Atifah yang lain, punya versi Teh Wulan yang lain. Ini kan Teh Wulan versi ini.
Sebenarnya dulu teh sebelum Teh Wulan jadi gitu, ada 1000 ribuan gitu kan versi Teh Wulan yang lain gitu kan. Tapi Allah memilihnya versi Teh Wulan yang ini gitu kan. Artinya apa? Artinya potensi inilah yang Allah pilih gitu. Mungkin ada versi Teh Wulan jadi apa gitu kan, jadi astronot mungkin, jadi ustazah, jadi apa dokter mungkin. Ya tapi nggak pilih yang itu, Allah pengen yang ini nih. Ini aku pengen yang ini gitu. Iya gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya, ini versi kita tuh apa sih? Apakah bisa tes genetik terus kemudian kamu cocoknya jadi apa-apa enggak gitu. Kata Allah, kata Rasul apa? Bekerjalah, beramallah, do something, berkaryalah gitu. Karena kita akan dimudahkan menuju takdir-takdirnya kita. Oke, kita mungkin misalnya kita dulu apa misalnya daftar kuliah kampus A, B, C, D, E. Tapi kita keterimanya di D. Berarti apa? Berarti itu takdir kita. Ada sesuatu yang pengen kita dapatkan dengan kampus itu. Kita ngelamar kerjaan ke perusahaan A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang keterima di perusahaan 2. Disitulah Allah pengen kita mendapatkan sesuatu. Kan gitu. Dari sekian banyak potensi ya, kecerdasan, ada kecerdasan bahasa, kecerdasan atau linguistik itu, kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan matematis, kecerdasan naturalis, kecerdasan intrapersonal, interpersonal gitu. Kecerdasan apa lagi? Ada 8. Eksistensialisme. Ya, nah dari 8 kecerdasan yang kita miliki, kita itu beda-beda kecerdasannya. Mana yang mudah kita lakukan? Ada yang mungkin gak suka angka, tapi ada yang suka banget sama angka dan tahan ngelihat angka berjam-jam. Ya di kantor saya sebelahan sama orang keuangan. Wah itu kan menghitung ya setiap harinya dari pagi sampai malam. Aduh saya nggak kebayang kalau saya jadi dia. Saya nggak suka angka, tapi saya ya gitu kan. Tapi itu dia sukanya itu. Saya nggak suka angka, tapi saya suka sesuatu yang sifatnya kreatif gitu. Dia nggak bisa. Nah itulah kelebihan dan kekurangan. Ya peran saya berarti di dunia ini adalah di industri kreatif berarti. Peran dia ya adalah di peruang-uangan gitu kan, di penghitungan, di angka gitu. Ya, nah di sini kalau Teh Ila apa nih? Kalau Teh Dian apa? Kalau Teh Nurul apa? Ya. Nah dari potensi itu kita kita salurkan berarti peran saya di dunia ini jadi apa ya? Apa jadi content creator? Apa jadi dokter? Apa jadi pengusaha? Apa jadi apa namanya? eh, em, apa fundraiser misalnya? Ya Teh Wulan. Jadi dosen. Jadi oh dari berbagai macam gitu. Oh Teh, tapi apa namanya? eh, remeh pisan ya, masa saya hal yang saya mudah itu adalah suka sama hewan-hewan. Oh jangan salah ya. Ada sebuah sekolah yang mengutamakan apa pendidikan berbasis fitrah, sekolah alam, yang mereka itu ada anak kelas 2 SMA-nya mereka itu sudah punya usaha yang omsetnya itu ratusan juta. Usahanya apa? Usaha apa itu hewan yang begini-begini apa? Magot, Ah, bukan. maggot ya. Maggot ya, hewan maggot. Dia pelopor pengusaha maggot. Ya, dia yang mempelopori gitu. Karena bisa mendaur ulang gitu kan ya tanpa ada sampah-sampah yang apa namanya eh, tidak terdaur secara baik gitu kan ya. Nah, itu dan pakan maggot ini bisa buat hewan, ya bisa buat ikan, oh berbagai macam. Kan gitu teman-teman ya. Nah, dan ternyata dari potensi itu bisa dijadikan nilai yang sangat bervalue untuk bermasyarakat maupun untuk diri sendiri. Nah, ini dia teka-teki dunianya adalah mencari gitu. Kira-kira reasonnya apa nih? Ya Allah memberikan kita potensi ini. Gitu ya teman-teman semua. Nah, kemudian ya em, dan ini dia yang pentingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridoan kami, ya, untuk menuju pada kami, fina, yaitu kan maknanya adalah menuju kami, ya. Wa lanahdiyannahum. Lanahdiyannahum. Nah, di sini ada dua apa namanya? Dua taukid. Taukid itu apa? Taukid itu adalah frasa atau salah satu grammar di dalam bahasa Arab untuk
tujuannya adalah untuk meyakinkan. Innallah misalnya, inna itu adalah kata taukid, huruf taukid. Sungguh Allah itu, gitu. Nah, selain inna, ada kalimat-kalimat yang lain. Misal dikasih lam, ya di sini ada lamnya kan. Ini saya coret-coret dulu ya. Mana? Ah, ini. Nah ini, lam ini, oh pink warnanya. Gak apa-apa ya. Nah ini taukid artinya apa? Sungguh. Selain dikasih lam, bisa juga dikasih tasydid. Jadi sebenarnya bisa nahdiyannahum. Sungguh kami akan tunjukkan. Itu juga bisa seperti itu. Tapi di sini ada dua taukidnya, ada yang lam sama yang kedua. Artinya apa? Dan sungguh benar-benar beneran nih gitu. Ya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Subulana. Subul itu jamak dari sabil. 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 Sabil itu apa? Jalan. Jamaknya apa? Subul. Sabilun. Ya, gitulah ya. Nah, ini subulana akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Artinya apa? Banyak sekali jalannya. Banyak sekali jalan untuk menuju mimpi-mimpi kita itu. Ya, dan Allah janji akan membimbing kita. Teh, ya ini saya tanya. Kalau kalau kita minta nih ya, misalnya sekarang banget kita minta rumah 3 lantai. Allah bisa kabulkan, bisa tidak. Benar gak? Ya, misalnya kita minta, ya Allah aku pengen pergi umroh sekarang juga. Misalnya. Bisa Allah kabulkan, bisa tidak. Ya Allah aku pengen uang, dapat penghasilan per bulannya 50 juta. Amin. Gitu. Bisa Allah kabulkan, bisa tidak. Ya karena Allah tahu yang terbaik gitu kan. Ya. Tapi ya masa kita minta diberikan petunjuk Allah nggak ngasih? Ya nggak? Masa kita diberikan minta ditunjukkan jalan Allah nggak ngasih? Nggak mungkin. Ini adalah doa yang tidak mungkin ditolak sama Allah. Minta petunjuk, minta hidayah, minta dibimbing, ya, minta diirsyad. Apa bedanya huda dengan irsyad? Ya, bedanya apa kalau huda itu petunjuk? Ya, itu di situ tuh tempatnya atau rumahnya. Itu irsyad, itu sorry, itu huda. Tapi kalau irsyad itu dituntun. Mau ke sana? Yuk saya anterin. Ya, saya temenin sampai ke depan rumah, sampai saya kenalin ke orangnya gitu. Itu irsyad. Nah, Allah tuh menjanjikan kita apa? Irsyad. Ya, kayak di apa apalagi setelah Ramadan ya di apa kalau di bahasa Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya kalau nggak salah Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jikalau hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, maka katakan aku dekat. Ujibu da'wata idza da'a ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan apa namanya doa-doa orang yang berdoa jika mereka minta padamu. Nah, itu pertanyaannya kita minta nggak? Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi kewajiban-kewajibanku. Ya, perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan yakin sama aku kalau akan dikabulkan. La'allahum yarsyudun. Akan mereka mendapatkan irsyad. Yarsyudun. Agar mereka mendapatkan irsyad. Itu akar kata yang sama. Agar mereka terbimbing. Agar mereka aku tuntun sampai ke jalan-jalan itu. Sampai ke pengabulan doa itu. Sampai ke mimpi-mimpi itu. Itu tugas kita. Ya, memenuhi perintahnya Allah, kewajiban-kewajiban kita, yakin pada Allah agar kita mendapatkan petunjuk. Ya, gitu teman-teman semua ya. Bentar, ini kita lanjutkan ya. Next. Kalau nggak salah ini slide terakhir ya. Nah, ya, jadi mari mulai. Start dreaming bigger than yourself. Ya, mari mulai mimpi yang lebih ya daripada apa namanya diri kita sendiri, daripada insecure-nya kita, daripada apa namanya apa keterbatasan-keterbatasan yang kita punya gitu. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha, yang luar biasa ya lebih dari
semua ketakutan dan insecure kita. Kayak gitu. Itu mungkin ya dari saya serahkan sesi tanya jawabnya kepada Teh Wulan. Dipersilakan Teh Wulan. Masya Allah. Jazakillah khair teh, merinding. Kalau ngelihat tadi ya, apa namanya, ya kadang kita sudah mengkotakkan sesuatu gitu ya, padahal kata Allah speknya kita tuh lebih dari itu gitu ya. Jadi mimpinya harus besar gitu ya, karena tadi kemampuan atau alasan kita hidup tuh Allah tuh udah lebih tahu, tinggal kitanya mencari jalannya ya teh, Mm-mm. mencari jalannya. Dan tadi ya, kalau kata Teh Atifah, aku hari ini itu yang Allah pilihin gitu ya. Mungkin bisa yang lain gitu ya, tapi Allah maunya aku hari ini. Mungkin teteh-teteh juga yang hari ini menjadi versinya, berarti itu yang Allah mau, dan memang tadi harus mencari irsyad gitu ya, mencari jalan supaya tadi Allah tuntun nih jadi versi terbaik kita kayak gitu ya. Nah, mungkin saat ini kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi kakak-kakak semua yang mau bertanya, silahkan boleh open mic atau bisa chat di kolom komentarnya, diramein. Boleh pertanyaannya seputar tadi yang sudah dibahas. Kalau memang di luar itu mungkin masih bisa ya Teh ya, tapi kita fokus mencoba untuk apa yang tadi disampaikan oleh Teh Atifah. Kalau ada yang kurang dipahami, ingin diperjelas, boleh silahkan bisa ditanyakan malam ini. Seperti itu. Boleh kakak-kakak semua bisa mulai untuk open mic yang mau bertanya, atau bisa di kolom chatnya disampaikan pertanyaannya. Silahkan. Sambil menunggu, kita diskusi dulu aja kali ya, Teh Wulan. Boleh, Kak. Oh, alhamdulillah. Udah ada Kak Dian. Masya Allah. Siap. Kak Dian dari Jogja. Assalamualaikum, Teh. Masya Allah, terima kasih sekali atas penyemangatnya melalui pengingat ayat yang yang ayat-ayat Allah yang barusan mungkin disampaikan oleh Kak Atifah. Misi masih diketik ya, Teh. Oh, gitu. Siap, siap. Iya, Siap, Kak kita Dian. ngobrol dulu aja, Teh. Oke. Dari berbagai macam, ini saya mau tanya ya, Teh, dari berbagai macam poin-poin yang Mm-mm. kita bahas tadi, yang menurut Teteh paling ngena yang mana, Teh? Yang paling kena, Mm-mm. kena semua sih ya kalau menurut aku. Tapi tadi sih Teh, Mm-mm. pas Teteh nyampein ayat surat Al-Baqarah ayat 30 ya, bahwa kita yang kita Allah menciptakan kita tuh, kita sebagai khalifah gitu ya, khalifah di bumi gitu ya. Kalau dibilang ih kamu teh pemimpin, ih dah aku mah apa gitu ya. Kalau dipikir-pikir tadi ya, hewan yang sekecoa-kecoanya aja punya ini gitu ya, punya kemampuan gitu, gimana manusia gitu ya. Terus pas ada ayat itu yang Allah ciptakan kita jadi khalifah, ya iya juga gitu ya, kan kita harus minimal gitu memimpin diri sendiri gitu ya, bagaimana menggunakan anggota tubuh mata yang disesuaikan dengan yang Allah mau gitu ya. Bahkan lebih dari itu gitu Teh ya, kita bisa ngelit diri kita. Mungkin kita ada sahabat, teman, menjadi teman mereka yang bisa sama-sama bertumbuh gitu ya. Ya kita khalifah, berarti kita harus bisa ngelit gitu ya, bisa memimpin dan bisa memakmurkan bumi. Jangan sampai bumi apa ya, digunakan atau diperalat oleh orang-orang yang justru tidak beriman, sedangkan kita yang Allah berikan Allah titipi ya. kenikmatan Islam ini ya Teh, yang harus show up, harus semangat gitu gitu sih Teh, yang mengena banget buat aku. Masya Allah. Setuju-setuju banget. Karena memang bumi itu akan diwariskan untuk orang-orang soleh, kalau ayatnya kan seperti itu ya. Dan apa ya, dan memang gitu yang bisa mengelola
ya bumi dengan sangat baik tanpa ada efek samping. Itu ya hanya orang-orang yang dititipi gitu ya Al-Quran. Ya, which is Islam berarti ya. Oke, udah ada nih pertanyaan masuk ya Teh ya. Iya teh, alhamdulillah. Ini Kadian keduluan nih sama Kanadila. Oh, Kanadila dulu ya, aku bacain. Bismillah, Assalamualaikum Teteh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak atas materinya. Teteh, aku mau bertanya gimana cara kita memahami, mengetahui bahwa itu atau suatu hal yang terjadi itu tanda-tanda dari Allah untuk kita. Dari Kanadila Teh, barangkali mau langsung dijawab. Ya. Tanda-tanda apa nih? Teh Nadila apa bisa diperjelas? Itu maksudnya ketika kita menginginkan sesuatu gitu, terus gitu ya maksudnya ya? Eh, Kalau di sini mungkin Iya Teteh. ketika kita Oh iya. memahami, oh Oke. iya Teh, sesuai dengan yang Teteh sampaikan. Oke ya. eh jadi ketika gitu ya, misalnya kita nih, kita punya mimpi, gitu. Kita punya mimpi, mungkin mimpi kita masih, misalnya batasannya apa ya? Kita pengen punya penghasilan sekian gitu per bulan misalnya, atau kita pengen kalau mahasiswa berarti dapat IPK 4 misalnya. Ya kita pengen, atau kalau lagi cinta-cintaan mungkin kita pengen sama si A gitu ya, kita pengen sama si B gitu. Ya, nah itu kan keinginan kita gitu kan. Itu adalah apa namanya dan itu wajar manusiawi banget gitu ya kita kita miliki gitu. Justru ketika manusia tidak punya keinginan, oh kok gitu banget hidupnya lempeng banget gitu itu nggak boleh justru. Ya, nah kemudian setelah kita punya azam itu atau punya keinginan itu, maka kita akan berupaya gitu kan ya. Upaya apa yang kita lakukan? Ya, kalau di bahasa Al-Qur'an adalah upaya takwa. Ya, ittaqillaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi mastata'tum di sini meskipun bahasanya adalah semampunya gitu ya, tapi itu feels-nya beda sama bahasa Arab gitu. Kalau di bahasa Arab, bahasa Indonesia itu kan kayak ya udahlah seadanya aja ya, kan gitu. Nah, kalau di bahasa Arab tuh nggak begitu. Mastata'tum tuh kayak kalau di bahasa tafsir tuh sampai kamu tidak meninggalkan sesuatu padahal kamu mampu melaksanakannya. Itu takwa, ikhtiar takwa yang benar tuh yang seperti itu. Itu takwa tuh seperti itu. Ya, misalnya nih kita pengen apa namanya punya penghasilan sekian digit per bulan misalnya gitu ya. Kita pengen terus kemudian kita berupaya. Kita kepikiran sebenarnya, oh kayaknya bisa deh bikin bisnis ini. Kayaknya bisa deh join apa gabung bisnis ini misalnya. Oh, teman ada yang ngajakin bisnis nih. Tapi nanti waktu gegoleran aku kurang berkurang gitu kan misalnya gitu ya. Nah, kalau kita memilih ah udahlah aku nggak apa beresiko banget lah bikin bisnis aku nggak usah lah gitu. Atau misalnya temen ngajakin buka usaha kebayang sih aku tapi nggak usah lah gitu mager gitu. Misalnya seperti itu ya maka itu berarti tidak bertakwa tidak maksimal karena kita masih memikirkan kita kebayang masih bisa melakukan satu tapi kita tidak melakukannya gitu ya itu dari nah itu ikhtiar ikhtiar itu ada jalur apa jalur upaya ikhtiar ada jalur langitnya ada jalur takwanya ya apakah kita mendoakan mimpi-mimpi kita apakah sudah berapa banyak tahajud yang kita lakukan ya untuk mendoakan itu ya padahal kesungguhan seseorang untuk mendapatkan sesuatu itu terlihat dari apakah doa itu mampu membangunkan dia untuk tahajud atau tidak. Ya, sudah nggak kita, oh nggak usah nunggu tahajud teh. Di setiap doa apa sujud kita itu juga merupakan apa namanya waktu mustajab. Ba'da sholat wajib kita itu juga merupakan waktu yang mustajab. Kita doain nggak? Kalau kita jalan ke kantor itu kan kita perjalanan, safar. Ya, kita doa nggak? Kan gitu ya. Itu ikhtiarnya ya. Ada jalur ikhtiar apa namanya upaya, ada jalur langitnya. Nah, setelah dua itu kita lakukan, ya kita maksimalkan, ya tetap aja kita harus minta petunjuk dari Allah. Ya, kita harus menyerahkan ujungnya itu pada Allah.
Ya Allah, jika ini baik untukku, maka dekatkan. Jika ini tidak baik untukku, maka jauhkan aku darinya dan dia dariku. Asik. Itu kayak lagunya siapa? Yura gitu kan. Nah, itu kan mengambil dari doa istikharah, lagunya Yura ya nggak sih? Ya, nah itu doa istikharah itu udah bener-bener istikharah itu jangan jangan teman-teman pikirkan cuman sebatas jodoh ya, bukan. Ya saat kita menghadapi persimpangan-persimpangan hidup, ya pilihan kerja, pilihan kampus, pilihan suami, calon suami misalnya gitu ya, pilihan tempat apa namanya dinas misalnya dan lain-lain, itu kita bisa banget menggunakan istikharah dan Allah akan tunjukkan. Ya Allah akan berikan tanda kalau itu nggak benar, kalau itu nggak baik, gitu ya akan Allah jauhkan. Muncullah misalnya kita tahu, oh ternyata dia tidak baik dalam menjaga sholat. Misalnya ya, dalam pemilihan jodoh gitu kan. Oh ternyata dia pergaulan ikhwan akhwatnya itu tidak tidak dibatasi, beda dengan value kita. Misalnya gitu. Itu tanda dari Allah. Ya dan tanda itu harus syar'i ya, harus sesuai syariat. Jangan yang aku tiba-tiba nggak mau aku nggak suka dia kurang ini misalnya gitu ya. Bukan seperti itu, tapi yang sesuai syariat. Ya misalnya dalam pilihan dinas, oh ibu aku tiba-tiba nelpon minta di kota asal. Ya, dan itu tulus-tulus banget apa omongannya ibu tuh. Bisa Ya. jadi. Orang Rut Academy. Cino. Ya, gitu ya Teh ya. Jadi cara agar kita bisa mengetahui itu tanda dari Allah atau bukan, ya dengan cara tadi minta tandanya ya Allah. Minta doa, doa kepada Allah, ya Allah tunjukkan. Ya Allah kalau ini jalannya memang mudahkan. Akan Allah berikan kemudahan. Kalau memang bukan jalannya ya tadi ada weh obstacle-nya. Ada weh halangannya, ada weh jadi nggak jadi weh gitu. Bukan berarti dia nggak baik, kita nggak baik, bukan gitu. Tapi bisa jadi sesuatu itu halnya teknis gitu. Kalau ibunya minta suku apa misalnya gitu ya, atau gimana, kenapa jadi kejodoh-jodohan ini? Karena tanda ya istikharah tadi gitu. Tapi tadi ya seperti itu. Gitu Teh. Nadila, apakah bisa terpahami atau ada yang belum jelas boleh ditanyakan kembali ya? Oke, mungkin ini ada Tambahan tambahan ya. dari Kak Nadila ya, Mm-mm, mm-mm. Teh Atifah. Oke. Apakah salah niat? Eh, mohon maaf. Nah, dari Kak Nadila tambahannya, apakah salah niat kita rajin ibadah melakukan semuanya, misal tahajud, sholat hajat, duha, karena menginginkan sesuatu hal. Hmm. Dan ketika itu tercapai, perlahan kuantitas ibadah kita turun sebelumnya Teh, iman jadi naik turun. Nah, mungkin bisa langsung Teh dijawab. Oke. Nah, inilah yang sering kita salah pahami bahwa doa itu adalah kendaraan untuk apa namanya mewujudkan keinginan kita gitu. Padahal doa itu adalah cara agar kita bisa menghamba pada Allah. Doa itu adalah cara agar kita bisa semakin dekat dengan Allah. Kalau kata Umar bin Khattab itu apa namanya? Aku tidak takut doaku tidak dikabulkan. Yang aku takutkan adalah aku kehilangan keinginan untuk berdoa. Ya, jadi kehilangan keinginan untuk berdoa itu jauh lebih menakutkan buat Umar bin Khattab daripada doa itu tidak dikabulkan. Ya, sama nih. Ketika doa kita sudah dikabulkan, kalau kalau turun, ya keimanan kita justru itu sangat menakutkan. Ya, berarti apa? Berarti jangan sampai gitu ya. Jangan sampai Allah memberikan sesuatu dulu, ya enggak? Ya, baru kita balik kepada Allah, baru kita mendekat sama Allah. Itu jangan sampai seperti itu. Agar nggak kayak gitu gimana, Teh? Agar tidak seperti itu, maka dekati Allah baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Kalau kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi, Allah bilang, ingatlah aku dalam kondisi lapang, maka aku akan mengingatmu dalam kondisi sempit. Ya, jangan jadi hamba yang hanya datang ketika ada maunya saja, gitu ya. Ketika lagi sempit saja, gitu. Kalau luang, lapang, lupa sama Allah, jangan jadi hamba yang seperti itu. Kalau jadi hamba seperti itu, nah kalau Allah masih sayang sama kita, Allah akan luruskan. Ya Allah akan luruskan, Allah akan bikin kita paham bahwa apa inti dari ibadah adalah dekat sama Allah, bukan terkabulnya doa kita.
Meskipun membahagiakan tentu ya ketika doa kita meminta sesuatu dikabulkan, kita bahagia, itu benar banget gitu ya, wajar banget. Tapi ada yang jauh lebih harus kita pahami, harus kita apa namanya pegang erat, yaitu kedekatan dan hubungan kita dengan Allah daripada keterkabulnya doa kita. Seperti itu mungkin ya, Teh Ulan, Teh Oke, Nadila. alhamdulillah. Siap, Teh. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Mudah-mudahan menjawab apa yang Kak Nadila tanyakan ya, Kak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaannya Kak Dian. Saya bacakan ya, Teh. Dari Kak Dian, izin bertanya terkait mimpi dan menyerahkan diri kembali kepada Allah untuk jawabannya. Secara spesifik, saya pernah mempunyai mimpi yang dengan baiknya Allah dibelokkan ke tempat lain. Saat ini saya masih menyusun kembali diri untuk kembali bermimpi dan husnuzon kepada Allah. Pertanyaannya, satu, bagaimana menempatkan diri kita sebagai hamba Allah dalam bermimpi? Kedua, memohon irsyadnya ketika merasa begitu kebingungan. Terima kasih. Itu Masya Teh Allah. pertanyaan dari Kadian. Masya Allah, Teh Dian, ada seorang kalimat, ada sebuah kalimat dari seorang dari Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, beliau bilang bahwa Imam Ghazali ya, Imam Ghazali beliau bilang jika doaku dikabulkan, ya permintaanku dikabulkan, aku sangat bahagia. Tapi kalau tidak dikabulkan, aku jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena itu berarti karena yang pertama adalah pilihanku dan yang kedua adalah pilihan Allah. Ya, dan Allah adalah zat yang paling menyayangi kita, Teh. Allah adalah zat yang paling menginginkan kebahagiaan untuk kita lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada orang lain. Dan Allah sangat mampu memberikan kebahagiaan itu. Sangat mampu memberikan ketenangan itu untuk kita. Ya, nah, tapi kadang-kadang gitu, karena kita manusia, kita punya keterbatasan. Kita nggak tahu masa depan, kita nggak tahu masa lalu, kita nggak bisa baca hati orang, kita nggak bisa lihat hati orang, kita nggak taunya. Ya, sehingga kita dengan apa yang kita miliki, informasi yang kita miliki, kita menginginkan suatu si A itu misalnya. Ya, kita menginginkan si A. Nah, kemudian setelah menginginkan A, kemudian karena Allah Maha tahu itu, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu sedangkan kita nggak tahu. Allah balikkan gitu ya, belokkan, ganti seperti kata kata Teh Dian tadi ya, dengan hal lain yang lebih baik. Ya, tapi kita sebagai manusia karena belum paham, kita nggak bisa baca buku alur takdir hidup kita sampai akhir kan. Ya mungkin kita masih dari 12 chapter, kita baru chapter 3 mungkin. Mas chapter 6 mungkin ya. Kalau bisa mah, aduh, gimana sih? Kenapa sih gitu ya kita bolak-balikin buku ke chapter yang, oh ini alasannya. Kan nggak bisa begitu kita. Ya, yang kita bisa lakukan adalah believe, trust gitu ya. Percaya dengan apa yang sudah Allah putuskan. Ya, dan years, ya setelah setelah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, atau after years gitu ya, setelah beberapa tahun, kita baru paham, oh ternyata ini alasannya gitu. Dan kalau misalnya kita disuruh mengulang, kita akan memilih takdir-takdir yang sama. Kenapa? Karena itu memang yang terbaiknya memang seperti itu. Ya gitu, kalau nggak ini, maka aku nggak ini. Kalau nggak ini, maka nggak ini. Begitu terus. Ya Allah sebaik itu. Sebaik itu. Meskipun ya in human eyes, ya di mata manusia, kelihatannya menyedihkan, mungkin ya kasihan. That's in human perspective. Gitu. Itu di perspektifnya manusia. Tapi di perspektifnya Allah, kalau sudah terjadi, it's done gitu. Itu semua sudah beres, sudah yang terbaik gitu, yang Allah berikan. Ya meskipun nangis-nangis dulu ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita bisa terima gitu ya. Menempatkan diri kita sebagai hamba Allah dalam bermimpi ya tadi gitu bahwa eh, ada level-levelnya ya, ada level-levelnya. Kalau level insan, manusia itu kan punya berbagai macam level, ada insan, mukmin, muslim, abid, mujahid, muttaqin gitu kan ya, banyak level-levelnya. Kita tergantung levelnya kita ada di mana. Kita bisa saja bermimpinya itu masih di tahapan diri, masih di tahapan environment. Dulu waktu SD mungkin ya pengen mimpinya itu pengen dapat ranking 1 di kelas.
Waktu SD mungkin mimpinya pengen punya sepeda warna pink gitu. Mimpi saya ding waktu itu. Waktu SD saya pengen, waktu SD mungkin saya pengen apa namanya, pengen punya uang jajan 10.000. Karena dulu waktu SD saya uang jajannya 2.000 perak. Kan gitu. Ya tapi semakin meningkat levelnya, tentu mimpi kita akan berubah. Ya begitu juga semakin dalam pemahaman kita sebagai hamba Allah akan semakin berubah. Kita mungkin tadinya masih tataran mimpinya sebatas diri, jadi tataran ke keluarga, ya jadi tataran ke umat, ya jadi pengen bermanfaat, pengen punya mimpi. Saya pengen punya mimpi ini teh. Kenapa? Karena kalau saya dapatkan itu, saya akan semakin bermanfaat buat umat, buat agama, buat negara, bangsa kita. Kan kayak gitu. Ya, jadi tadi teh mensinkronkan mimpi kita dengan apa yang Allah mau. Ya, apakah di level diri, ya, apakah di level umat muslim, umat mujahid atau level mutakin. Itu beda-beda gitu. Gitu ya Teh ya. Kemudian memohon irsyadnya bagaimana agar kita merasa kebingungan. Seperti yang tadi Allah bilang di surat Al-Baqarah, benar Al-Baqarah ya 150 eh, apa? Sorry 180 ya, 185 tadi. Ya, panggil Allah, libatin Allah untuk memohon irsyad itu. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, kan gitu ya, Ti. Jikalau hambaku Muhammad bertanya padamu tentang aku, maka aku dekat. Ya, Allah langsung bilang gitu, Allah nggak bilang yang maka katakan padanya aku dekat. Ya, kalau di struktur bahasa Arab ayat itu tuh punya pergeseran yang unik gitu. Yang awalnya kan ada hamba, ada rasul, ada Allah gitu ya, ada tiga nih. Ya, kalau hamba ini bertanya padamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah, maka katakan padanya aku dekat, kan bisa kayak gitu. Tapi Allah tuh bilangnya kalau hambaku bertanya padamu tentang aku, nah ini Muhammadnya disingkirkan, aku dekat kok gitu, aku dekat gitu. Kamu nyariin aku dekat gitu kata Allah. Ya aku menjawab doa-doa orang yang berdoa jika dia minta. Nah itu kita minta pada Allah. Falyastajibuli, maka dia pertama dia minta, kedua dia melaksanakan perintah-perintah Allah gitu ya, dan yakin pada Allah. Jadi kepada Allah itu harusnya levelnya bukan husnuzon teh, tapi levelnya yakin. Yakin ini pasti Allah lakukan, yakin pasti habis ini ada jawabannya, yakin yakin yakin. Itu levelnya. Ya la'allahum yarsyudun, agar mendapatkan bimbingan. Gitu ya, agar mendapatkan irsyad dari Allah. Itu mungkin teh mangga diserahkan kepada Teh Wulan. Oke, Masya Allah, Kadian, mudah-mudahan apa yang Teh Atifah sampaikan menjawab pertanyaannya ya, Kadian. Mungkin selanjutnya Teh masih banyak nih, ada beberapa pertanyaan. Setelah Kadian ada Kak Ila dari Cilegon. Aku bacakan. Assalamualaikum Kak. Masya Allah, terima kasih banyak Kak untuk ilmunya, sangat luar biasa banget. Kak, sebelumnya aku mau nanya, terkadang kita itu udah percaya diri, udah berusaha buat mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang Allah titipkan buat kita, tapi kadang ada orang yang lebih dari kita dan di situ kita merasa minder. Kita udah yakin banget nih sama mimpi kita. Jadi Kak, gimana gitu langkah untuk kita tetap teguh percaya diri dan yakin sama mimpi kita dan kita nggak insecure lagi. Syukron Kakak. Nah, seperti itu Teh pertanyaannya. Masya Allah. Kak Ila ya, dari Cilegon. Oke, apa namanya? Saya juga pernah mengalami ini ya. Jadi eh apa? Oke. Jadi apa? Saya pernah ada di dua fase, di dua fase. Jadi fase pertama dan fase kedua gitu ya. Fase pertama ini adalah ketika saya apa namanya menginginkan sesuatu, menginginkan sesuatu. Kemudian dalam rangka menginginkan sesuatu itu Allah pertemukan saya dengan orang-orang lain, A, B, C. Anggaplah gitu ya, A, B, C. Nah, orang-orang A, B, C ini adalah orang-orang yang sangat menguasai bidangnya masing-masing. Ya, sehingga ketika saya punya skillnya juga gitu, tapi ketika gabung dengan mereka, kemudian mereka ngomong gitu ya, kemudian mereka mulai
bla 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 gitu. Saya jadi mempertanyakan diri saya sendiri, am I worth it? Gitu. Emang aku worth it ya? Kok aku ngerasa kecil ya? Kok aku jadi nggak mau ngomong ya? Jadi di forum itu, ya aku jadi nggak ngomong sama sekali. Karena tadi ngerasa insecure tadi, ngerasa kayak aku nggak ada apa-apanya nih gitu. Aku keren banget strateginya gitu. Udah strategi aku cuman begitu doang gitu kan. Ada momen seperti itu. Ya, nah hal itu beda dengan posisi saya yang kedua ini. Nah, jadi ada di tempat yang lain. Saya pernah mengalami apa namanya? Saya punya sesuatu gitu ya. Saya punya suatu mimpi. Apa namanya? Saya punya suatu mimpi. Kemudian saat saya menginginkan mimpi itu ternyata saya punya saingan. Anggaplah gitu ya. Saya pengen waktu itu pengen dapat ranking paralel waktu SMP. Saya punya saingan, dia langganan ranking 1 dan dia hafiz Quran, bayangin. Aduh, dia bisa menyalip saya dengan hafalan Qurannya kan gitu. Saya berpikirnya gitu kan. Tapi qadarullah waktu itu saya tidak jadi minder gitu. Saya tidak jadi aduh, udah nggak jadilah aku mimpinya nggak jadi begitu gitu. Tapi saya tetap maju gitu. Kenapa maju? Karena ini dia. Mari kita analisis. Kenapa ada orang yang sama, tapi orangnya sama gitu kan? Tapi kok ada di dua kondisi yang berbeda? Yang satu responnya adalah tadi insecure, yang satu responnya adalah percaya Allah. Ternyata itu gitu kan. Jadi ternyata yang di pertama itu gitu ya, saya di case yang pertama, di lingkungan yang pertama, saya ketemu ABC. Saya terlalu mengandalkan diri saya sendiri. Saya terlalu mengandalkan upaya saya. Saya terlalu menggantungkan pada penilaian diri saya. Berhenti di situ. Ya, boleh nggak sih kita ngerasa lemah, ngerasa rendah gitu ya? Bukan ngerasa rendah, ngerasa lemah, ngerasa nggak berdaya gitu. Boleh nggak sih? Boleh gitu. Ya, tapi ada kelanjutannya gitu. Nah, kalau di case yang pertama tadi saya berhenti di merasa nggak berdaya. Kalau di case yang kedua, saya ngerasa nggak berdaya nih, karena saya berhadapan, lawan saya adalah seorang langganan ranking 1 dari dulu, yang kemudian hafiz Quran, saya ngerasa nggak berdaya. Tapi saya balikin sama Allah. Ya Allah, gitu kan. Saya nggak menger saya ya Allah, saya ngerasa lemah, saya ngerasa nggak berdaya, saya ngerasa nggak ada apa-apanya dibanding dia. Tapi ya Allah, aku pengen itu. Tapi aku pengen pengen dapat ranking paralel. Tapi aku pengen itu ya Allah. Hamba harus apa agar membujuk engkau mengabulkan doa hamba? Hamba harus berikhtiar gimana lagi biar hamba bisa dapat itu. Biar engkau mau ngasih itu tuh ke hamba, jangan ke dia. Aku harus apain gitu. Ya, aku akan melakukan apapun ya Allah. Aku minta padamu, tolong kabulkan. Kalau engkau tidak mengabulkan doaku, kalau engkau tidak mudahkan aku, siapa lagi yang ngabulin doaku ya Allah? Gitu teh. Jadi tadi gitu ya, gimana caranya bisa, mana tadi pertanyaannya? Eh, Gimana caranya bisa mencintai diri sendiri gitu, bisa yakin sama mimpi kita gitu ya. Karena caranya tadi bersandarnya sama Allah, jangan pada diri kita sendiri. Ya boleh nggak merasa insecure, merasa lemah gitu ya, merasa kurang, boleh. Tapi ada kelanjutannya setelah itu. Sandarkan kekurangan kita itu pada kelebihannya Allah. Sandarkan kecilnya kita itu pada kebesarannya Allah. Sandarkan ketidakberdayaan kita itu pada kekuasaannya Allah. Ya, dan kita akan bisa menembus benteng Konstantinopel. Masya Allah. Gitu ya, Teh ya? Mangga. Masya Allah, jazakallah khair teh. Kak Ila, mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya. Semangat untuk menyandarkan diri terus ke Allah supaya kita makin percaya diri. Lanjut, teh, yang Kak Nadila sudah terjawab. Ini ada yang terakhir mungkin dari Kak Rini. Aku baca ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak Atifah. Masya Allah banget. Sepercaya itu Allah sama hambanya, percaya akan menjadikan manusia sebagai khalifah, sampai-sampai para malaikat awalnya komplain juga kenapa amanah sebesar itu dikasih ke manusia gitu ya. Tapi Betul. Allah sangat-sangat tahu dan maha tahu. Betul banget deh. Yang perlu saya tanyakan, Kak, tapi kenapa kita masih ada pikiran-pikiran?
yang kayak aku bisa nggak ya, mampu nggak ya, padahal Allah sudah yakin sama kita gitu. Dengan iman yang up and down dan membawa kita pada posisi ini, apa yang perlu kita lakukan, atau adakah amalan-amalan yang untuk menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu? Terima kasih. Itu teh pertanyaannya. Tahu ya Teh Rini ya, malaikat komplain. Heran gitu Malaikat kok. ragu sama manusia. Meragukan emang kita ya. Aduh, tapi alhamdulillahnya untung Allah yakin ya. Allah apa kata watas fikut dima wa nahnu nusabbihu biha. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku tahu apa yang tidak kalian tahu. Diam. Saya sudah tunjuk manusia sebagai khalifah gitu kata Allah ya gitu. Nah, itu bener banget apa namanya? Allah tuh maha tahu gitu ya. Allah maha tahu dan sudah banyak memberikan potensi gitu kan kepada kita. Tapi memang gitu dan yang namanya manusia ya dengan amanah sebesar itu, kalau Teteh tahu ayat itu berarti Teteh juga tahu ada yang ngiri sama kita ya. Ada yang ngiri dendam kesumat eh, ribuan turunan. Ya, karena sampai sekarang pun mereka masih gitu ya membuat was-was. Nah, itu ya kenapa bahasa Qur'annya itu adalah yuwaswisu fi sudurin nas, karena di dalam hati kita itu ada beberapa lapisan. Ya, ada paling luar itu adalah lapisan sudur istilahnya. Ya, sudur, kemudian ada kolbun, ya, kemudian ada fuad, ada lubun. Ya, nah, sudur ini adalah lapisan terluar hati yang masih bisa diusik oleh syaitonir rajim. Ya, dan setan itu kadang bukan kadang, berdasarkan Al-Quran, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, nah apa mereka tugasnya? Mereka tugasnya adalah membisiki gitu ya, membisiki hati kita gitu ya, agar kita was-was, agar kita ragu, agar kita takut, agar kita mempertanyakan keyakinan kita, kepercayaan kita pada kemampuan kita, pada diri kita sendiri. Khalifah gitu aku, tapi kayaknya oh enggak deh, aku mah biasa aja lah hidupnya, nggak usah lah begitu-begituan gitu. Ya, kita udah mimpi besar nih ya, tapi sama setan tuh dibikin kecil, dibikin kecil, dibikin kecil. Ya, kalau di Al-Quran itu Allah bilang setan itu wallahu yad'u ila darussalam. Allah tuh menyeru kepada darussalam. Dan setan menyeru kepada kemiskinan. Ya, kenapa dibikin takut miskin, dibikin takut ini, takut itu, jadi gak mau beramal kan gitu. Ya, itulah tugasnya setan. Jadi kenapa nih kok apa namanya masih ada pikiran aku bisa nggak ya? Nah itu pikiran, perasaan itu adalah was-was. Ya, nah was-was itu berarti dibisiki oleh setan. Nah, gimana caranya agar mengusir was-was itu? Ya, nah ada dua ya, yang namanya ikhtiar itu selalu ada dua, ada apa ikhtiar apa namanya agar kita semakin yakin sama diri kita, sama kemampuan kita. Kita ikut kelas, kita tambah skill kita gitu ya, kita cari mentor, kita cari orang yang bisa nge-coach kita, kita konfirmasi ke orang-orang yang ilmunya lebih dari kita, ya itu caranya. Ya kalau dari sisi ininya apa langitnya gitu, kita doa pada Allah, kita penuhi kewajiban kita maksimalkan, kita cerita jujur sama Tuhan kita kalau kita ngerasa lemah, kalau kita ngerasa nggak mampu, tapi aku tetap pengen gitu. Ya, keras kepala ini sama dengan enggak ya? Keras kepala ini adalah turunan ya, turunan dari Nabi Adam. Ya, dibilang nggak boleh kan gitu ya. Bukan itu ya maksudnya, tapi kita manusia itu diberikan kemauan gitu kan, kemauan untuk mencapai sesuatu. Hawa nafsu ya, hawa nafsu yang baik, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Karena kalau memang mimpi kita itu positif, baik gitu ya, kenapa tidak gitu? Kan gitu. Nah, iman memang ups and down gitu ya, membawa kita pada posisi ini, posisi apa namanya naik dan turun. Tapi iman itu bisa kita jaga. Itu adalah sebuah kepastian bahwa iman itu naik dan turun gitu ya. Tapi adalah sebuah salah satu caranya adalah terus-menerus memaksakan diri kita melakukan berbagai macam amal baik. Ya, karena kebaikan akan mengundang kebaikan. Ya, sebentar ya. Kebaikan akan mengundang kebaikan, ya, dan dosa
pahala akan mengundang pahala, amal-amal pahala. Kalau kita melakukan satu kebaikan, kita akan lebih mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, maka akan lebih mudah kita melakukan dosa-dosa yang lain seperti itu. Gitu ya, Teh Rini ya tadi ya. Iya, Teh Rini. Mangga kalau mau direspon, ya mangga saya serahkan kepada Teh Bulan ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Semua pertanyaan yang di kolom chat, Alhamdulillah sudah terjawab. Mudah-mudahan yang terakhir, Kak Rini kayaknya kelempar di Zoom-nya. Oh, Menghilang. Iya, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya dan bisa apa ya, bukan hanya buat Karini juga, tapi buat aku gitu ya, atau buat teteh-teteh semua, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ini ada Kak Rashid Nurhadi, raise hand ya Kak Rashidnya. Tapi kondisinya kayak kita sudah mungkin ini ya Kak ya, udah full nih, udah lewat ya 21.36. Kita harusnya terakhir di 21.30 tapi qadarullah lewat 6 menit. Mungkin nanti Kak Rashid Nurhadi bisa DM. japri admin ya. Ya, Insya Allah boleh Jap, ya. ada admin Kak Nusaibah di grup. Kak Rashid bisa sampaikan pertanyaannya. Insya Allah nanti dijawab sama Kak Atifah ya. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Sesi kali ini luar biasa sekali sampai di penghujung kegiatan. Mudah-mudahan Allah mampukan kita ya. Oke, Kak Rashid. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk bisa mengambil banyak hikmah dan tadi terus terkoneksi supaya belajar bersama karena ini salah satu ikhtiar untuk menguatkan iman yang sunatullah ya, imannya naik turun, tapi dengan adanya fasilitas seperti ini kita bisa saling mengingatkan bareng-bareng dan jangan lupa untuk riadoh-riadoh yang lainnya supaya terus mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin sebelum ditutup ya Kak Atifa, ada sepatah dua patah kata yang mungkin ingin disampaikan. Silahkan Teh. Apa ya? Bahwa ternyata menemukan peran kita gitu ya, menemukan peran kita di dunia, menjalankannya, berkarya dengannya adalah tujuan terbesar dalam kehidupan kita. Agar nanti saya selalu mikirnya agar nanti di akhirat gitu ketika mulut kita nggak bisa ngomong ya apa namanya yang bicara adalah karya ibadah kita itu. Ya meskipun mungkin nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi jika karya itu tulus, ikhlas gitu ya kita lakukan untuk Allah, maka percayalah Allah akan melipat gandakannya, ya menghargainya dan menerima amal-amal kita. Insya Allah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Gitu teh. Amin, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron. Kakak-kakak semua, terima kasih banyak hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Kita langsung akhiri dulu pertemuan kali ini dengan bacaan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasiron Teh Atifah. Sama-sama, wa iyaki, Ya, teman-teman semua. teteh-teteh semua, kakak semua. Assalamualaikum. Fotonya udah tadi di awal. Oh iya, ada yang belum ya, Kak Ila. Next nanti minggu depan ya, tanggal 29. Ya, Kak Ila harus join ya. Terima kasih.